Roma 6 ayat 3-4, Paulus berbicara 3 hal penting kepada jemaat di Roma, yaitu tentang dibaptis, kematian, dan penguburan. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus berbicara tentang tiga hal ini kepada jemaat di Roma, saya berpikir bahwa Roma pada saat itu sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka tidak mengetahui dengan sungguh-sungguh apa substansi dari baptisan tersebut. Sehingga Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu, di dalam ayat yang ketiga. Nah, hari-hari ini juga saya lihat beberapa orang Kristen sudah dibaptis di dalam Kristus, di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi substansi baptisan itu tidak dimengerti dengan benar. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang ketiga hal ini. Apa yang menarik dari hal ini? Saudara, ketika kita sudah dibaptis oleh pendeta di dalam sebuah gereja, itu artinya kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Sehingga Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu? Karena orang Roma berpikir bahwa baptisan itu cukup untuk keselamatan mereka. Tetapi di dalam dua kata penting lainnya, yaitu kematian dan penguburan, ini menjadi kunci di dalam baptisan kita. Kenapa perlu kematian Yesus? Karena kematian itu artinya kita mati kepada dosa-dosa, sehingga kita tidak hidup lagi untuk dosa, tetapi hidup untuk Tuhan Allah. Dan kemudian dikatakan dikuburkan oleh kematiannya karena kebaptisan itu. Saudara-saudara terkasih, dikuburkan di sana artinya bahwa kita hidup terpisah dari dunia. Saudara, kalau saudara melihat seseorang mati, maka akan dikuburkan. Jadi penguburan ini seperti sebuah materai terhadap seseorang yang sudah meninggal. Nah, sama halnya seperti kita, baptisan itu adalah sebuah materai bagi kita, sehingga hidup kita terpisah dari dunia. Jika orang yang sudah meninggal dan dikuburkan, maka orang yang sudah meninggal itu sudah berbeda dunia dengan orang yang masih hidup. Dan sama halnya dengan kita yang sudah dibaptis dan mati dan dikuburkan di dalam bersama-sama dengan Yesus Kristus. Artinya kita juga memiliki dunia yang berbeda dengan dunia ini. Kita sudah hidup menjadi warga kerajaan Allah. Hidup rohani kita harusnya berbeda dengan cara dunia, sama seperti orang yang sudah dikubur berbeda dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Dan yang kemudian saya melihat ada beberapa hal yang menarik juga di dalam penguburan itu. Maka jika seseorang sudah dikubur, itu artinya orang yang masih hidup akan melihat bahwa orang yang dikubur itu akan semakin membusuk, dan semakin membusuk semakin bau, dan makin hari makin lama kita semakin tidak suka dengan orang yang sudah dikubur itu, karena makin hari makin busuk dan makin bau. Maka sama halnya jika kita seorang yang sudah dibaptis, artinya sudah mati dan dikubur bersama dengan Yesus, mestinya dunia akan semakin melihat kita semakin bau, semakin membenci kita, dan semakin hari semakin tidak suka dengan kita. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita sudah hidup berbeda dengan dunia, maka mereka harusnya melihat kita mereka mestinya tidak semakin suka dengan kita. Nah, saudara-saudara terkasih, jika hari-hari ini dunia masih memiliki kesamaan dengan kita, jika hari-hari ini dunia masih belum membenci kita, itu artinya kita masih setengah hidup, setengah mati, saudara-saudara terkasih. Sudahkah saudara mati akan dosa, bangkit dan dikubur dan bangkit di dalam Yesus Kristus? Jika sudah, artinya kita memiliki dunia yang berbeda dengan cara dunia, kita memiliki hidup yang berbeda dengan cara dunia, dan mestinya dunia akan semakin membenci kita, dunia semakin tidak suka dengan kita. Itu namanya kita dibaptis, mati dan dikubur bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan.